Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudia Ira Rahayu. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai fungsi dan ragam bahasa. Bahasa merupakan sistem komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan makna, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Bahasa merupakan suatu kemampuan manusia untuk berkomunikasi dengan menggunakan tanda-tanda seperti kata dan gerakan. Sumber dari bahasa Indonesia berasal dari bahasa yang diikrarkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 dan ditetapkan sebagai bahasa resmi negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Butir ketiga Sumpah Pemuda berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa Indonesia merupakan pemersatu bangsa yang melatar belakangi berbeda ras, budaya, dan adat. Dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa negara. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan. Fungsi ragam bahasa yaitu sebagai bahasa negara dan bahasa nasional, itu sebagai alat komunikasi, berpikir, mengekspresikan diri, alat berintegrasi, berinteraksi sosial, dan alat kontrol sosial. Ragam bahasa terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan cara komunikasinya ada ragam formal, tulis, dan tulisan. Sedangkan berdasarkan situasi pemakaiannya ada semi formal dan formal. Contoh ragam formal lisan adalah berbicara, berdiskusi, berdebat, berpidato. Sedangkan contoh semi formal lisan adalah berbicara sehari-hari, mengobrol, membeli barang, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh formal tulis yaitu menulis surat resmi seperti menulis proposal, menulis makalah, menulis artikel, menulis jurnal, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh semi formal tulis yaitu adalah membuat catatan sehari-hari, memberi pesan kepada kerabat, catatan kecil, dan lain sebagainya. Keunggulan dan kelemahan berkomunikasi secara tulisan dan lisan. Yang pertama adalah keunggulan secara lisan, yaitu berlangsung dengan cepat, dapat berlangsung tanpa alat bantu, kesalahan dapat dikoreksi, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Sedangkan secara tulisan yaitu memiliki bukti autentik berupa tulisan, tidak mudah dimanipulasi, memiliki dasar hukum yang kuat, dapat disajikan lebih matang dan bersih. Sedangkan kelemahan secara lisan yaitu tidak selalu memiliki bukti autentik berupa rekaman, mudah dimanipulasi, dasar hukumnya lemah, sulit disajikan secara matang atau bersih. Sedangkan secara tulisan kelemahannya adalah berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, tidak mudah dikoreksi, tidak dapat menggunakan gerak tubuh dan mimik muka. Materi selanjutnya adalah mengenai membaca dan menyimak. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan atau digunakan untuk mendapatkan pesan yang akan disampaikan oleh penulis. Tujuan membaca adalah mendapatkan informasi dan memahami isi bacaan. Teknik membaca ada 3, yaitu scanning, skimming, dan SQ3R. Scanning artinya memindai, yang digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cepat dan akurat, seperti dalam mencari kata dalam kamus, mencari nomor telepon, jadwal mata kuliah. Yang kedua adalah skimming, adalah teknik membaca dengan cepat untuk mendapatkan ide-ide pokok dan gambaran umum terhadap suatu isi bacaan. Teknik ini dilakukan dengan cara membaca seluruh teks secara sekilas, namun tetap tepat. Skimming dapat digunakan untuk memperoleh kesan umum dari gambaran suatu bacaan dalam artikel, tulisan singkat,
Dan yang ketiga yaitu SQ3R. Yang pertama survei, yaitu menyurvei isi bacaan. Yang kedua ada question, ajukan pertanyaan. Yang ketiga read, membaca. Yang keempat recall, jeda. Dan yang terakhir adalah review, yaitu mereview ulang suatu isi bacaan. Tingkat peningkatan kecepatan membaca diantaranya adalah membaca dengan diam, membaca dengan konsentrasi, membaca dengan jangkauan mata, membaca dengan menyapu ke bawah, membaca dengan perkelompok kata, memperluas membaca dengan jangkauan mata. Membaca gambar yang pertama adalah grafik, yaitu gambar yang memungkinkan penyampaian ide yang kompleks menjadi sederhana dan mudah dimengerti. Langkah membaca grafik adalah membaca judul, cermati simbol, garis, angka, warna, memahami isi dengan cara menghubungkan simbol dengan judul. Yang kedua adalah tabel. Daftar berisi berupa ikhtisar data informasi, baik berupa kata-kata ataupun bilangan. Langkah membaca tabel adalah membaca judul, memperhatikan informasi pada setiap kolam. Yang ketiga adalah bagan, yaitu alat peraga tanpa keterangan untuk menyajikan data agar mempermudah penafsiran. Langkah-langkah membaca bagan yaitu membaca judul, memahami informasi dalam bagan. Langkah-langkah membaca kritis. Yang pertama adalah pahami isi bacaan, mengetahui ide pokok, mengetahui fakta dan detail penting, membuat simpulan berupa interpretasi dari ide pokok. Kedua adalah uji keakuratan, yaitu dengan membandingkan bacaan dengan sumber bacaan yang lainnya. Menyimak adalah mendengar dengan seksama apa yang diucapkan oleh penutur untuk mendapatkan suatu informasi. Tingkatan dalam menyimak adalah mendengar, memberikan reaksi, mengevaluasi, dan menginterpretasi. Menginterpretasi adalah memberikan penafsiran, saran, pandangan terhadap suatu objek. Pun tantangan dalam menyimak yaitu penilaian yang terburu-buru, perhatian yang terbagi, adanya gangguan, tidak mengindahkan pesan. Ada pula cara untuk menjadi pendengar yang aktif. Yang pertama adalah memiliki tujuan yang jelas dalam menyimak. Yang kedua adalah menulis pertanyaan saat tidak mengerti apa yang disampaikan oleh penutur. Yang ketiga adalah memperhatikan kata kunci yang diutarakan penutur sebagai penanda. Materi selanjutnya adalah mengenai ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Ikhtisar adalah memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur wacana. Tujuannya adalah membantu pembaca untuk memahami isi buku bacaan yang tebal dan karangan yang panjang dalam waktu yang singkat. Langkah-langkahnya adalah membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, membahas kembali bahasan utama dengan struktur yang benar dan tanpa mengubah sudut pandang pengarang. Yang kedua adalah ikhtisar. Ikhtisar adalah membedakan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terikat pada struktur wacana. Tujuannya sama dengan ringkasan, yaitu membantu pembaca untuk memahami isi buku bacaan dalam waktu yang singkat. Langkah-langkahnya adalah membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, menyusun kembali gagasan utama tanpa terikat dengan struktur wacana, namun gagasan asli harus dipertahankan. Bentuk dari ikhtisar adalah bagan, kerangka, dan kata. Yang ketiga adalah resensi. Resensi adalah karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis. Kriteria utama menjadi presentator adalah penilaian yang jujur, objektif, memiliki pengetahuan yang luas mengenai topik yang akan dibahas pada karya yang akan diresensi. Tujuannya adalah memotivasi pembaca untuk membaca buku naskah asli, memberi informasi kelayakan buku, memberi kritik, koreksi, dan memaparkan keunggulan dan kelemahan buku, menjadi penghubung antara penulis dan pembaca. Unsur-unsur yang perlu diresensi adalah jenis buku, identitas buku, mengenai penerbit, pengarang, tahun terbit, halaman, harga, dan tujuan pengarang buku, tujuan keunggulan dan kelemahan buku.
Langkah-langkah untuk membuat referensi adalah membaca dengan cermat, mencatat kelebihan dan kekurangan buku. Setelah itu membandingkan dengan buku-buku yang lain yang memiliki topik yang sama. Materi selanjutnya adalah mengenai diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang tepat dan sesuai yang digunakan untuk mengungkapkan ide atau gagasan. Biasanya dipakai dalam kalimat, wacana, dan alinea. Selanjutnya adalah syarat ketepatan pemilihan kata. Yang pertama adalah memahami makna denotasi dan konotasi kata, memahami perbedaan kata-kata yang bersinonim. Yang ketiga, membedakan kata-kata yang mirip dalam ejaannya. Selanjutnya adalah kata-kata abstrak, kata umum, dan kata khusus, kata penghubung yang berpasangan. Selanjutnya adalah denotasi dan konotasi. Denotasi merupakan makna yang sebenarnya lugas dan tidak ambigu, sedangkan konotasi merupakan makna kias atau makna yang bukan sebenarnya. Contoh kalimat denotasi: bunga edelweiss hanya tumbuh di tempat yang tinggi. Kata konotasinya adalah jika bunga bank tinggi, maka orang enggan mengambil kredit di bank. Kalimat denotasi dalam art bunga tersebut merupakan kalimat asli atau makna asli, yaitu tumbuhan bunga yang hidup di daerah tinggi. Sedangkan bunga bank tinggi itu bukan makna asli. Bunga bank itu artinya imbalan yang diberikan bank kepada para nasabah. Selanjutnya adalah sinonim. Sinonim adalah persamaan kata atau kata yang mirip. Contohnya pintar, cerdas, adab, santun, angkuh, sombong, baik, bagus, bangkit, bangun, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kata-kata yang mirip. Kata-kata yang mirip ini berbeda dengan sinonim. Sinonim itu kan maknanya adalah makna yang sebenarnya atau memiliki makna yang sama. Kalimat yang mirip tapi memiliki makna yang sama. Sedangkan kata-kata yang mirip ini kata yang memiliki makna yang berbeda. Contohnya adalah intensif dan insentif. Intensif adalah sungguh-sungguh untuk mengerjakan sesuatu agar mendapatkan hasil yang optimal. Sedangkan intensif merupakan imbalan yang diberikan kepada karyawan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja mereka. Selanjutnya adalah kata abstrak. Kata abstrak adalah kata yang berasal dari kata kerja dan kata sifat yang tidak menunjuk pada objek, tetapi pada kejadian atau abstraksi. Contohnya adalah keadilan, kebahagiaan, kebijaksanaan, kebijakan, dan lain sebagainya. Gaya bahasa adalah cara khas untuk mengungkapkan pikiran atau perasaan melalui bahasa, baik secara tulisan maupun lisan. Gaya bahasa juga disebut untuk pemanfaatan kekayaan bahasa untuk mendapatkan efek tertentu. Gaya bahasa dikenal dengan majas. Majas merupakan makna kiasan yang dapat menghidupkan karya tulis dan menimbulkan konotasi tertentu. Beberapa jenis majas diantaranya majas metafora, majas personifikasi, majas hiperbola, dan lain sebagainya. Gaya bahasa yang baik umumnya mengandung unsur kejujuran, sopan santun, dan menarik. Semakin banyak kosakata yang digunakan seseorang, semakin pula beragam gaya bahasa yang digunakannya. Bahasa dapat menimbulkan faktor tertentu bagi mitra tuturnya. Faktor yang mempengaruhi penampilan bahasa dalam berkomunikasi. Pertama adalah berdasarkan cara atau media komunikasi, misalnya lisan atau tulisan, cetak, media elektronik, langsung atau tidak langsung. Sedangkan berdasarkan situasi pemakaiannya adalah formal, semi formal, dan non formal. Selanjutnya adalah berdasarkan bidang ilmu, misalnya filsafat, hukum, MIPA, kedokteran, dan lain sebagainya. Berdasarkan halayaknya adalah umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status sosial. Sedangkan berdasarkan tujuannya adalah untuk membangkitkan emosi, humor, dan untuk memberikan informasi atau sebagai media informasi. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah idiom. Idiom adalah ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung tidak dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Contohnya gulung tikar, muka tembok, adu domba, dan lain sebagainya.
Ada pula ungkapan idiomatik, yaitu pasangan kata yang selalu muncul sebagai frasa. Pasangan yang serasi dalam bahasa, contohnya dibacakan oleh, temu dengan. Kata tersebut merupakan bukan kata idiom, melainkan kata yang berperilaku seperti idiom yang disebut dengan ungkapan idiomatik. Contoh ungkapan idiomatik: polisi bertemu maling, berita selengkapnya dibacakan Ramji. Sedangkan ungkapan idiomatiknya adalah polisi bertemu dengan maling, berita selengkapnya dibacakan oleh Ramji. Materi selanjutnya adalah mengenai paragraf. Merupakan kumpulan kalimat yang saling berkaitan yang membentuk suatu ide atau pikiran. Paragraf merupakan unit terkecil dari sebuah karangan yang berfungsi untuk menyusun informasi secara struktur. Ciri-ciri paragraf adalah memiliki satu kalimat utama atau gagasan utama, memiliki beberapa informasi yang tertuang dalam kalimat, baik kalimat penjelas maupun kalimat pengembang. Bentuk visual paragraf ditandai perenggangan baris antar kelompok kalimat. Ciri-ciri paragraf yang baik yaitu kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Yang pertama adalah kesatuan. Paragraf yang baik memiliki kesatuan ide, yaitu kalimat di dalam paragraf membahas ide yang sama. Yang kedua adalah kepaduan. Paragraf yang baik yaitu memiliki kepaduan. Setiap kalimat saling berkaitan dan fokus pada kalimat topik. Kepaduan juga disebut sebagai koherensi. Yang ketiga adalah kelengkapan. Paragraf yang baik memiliki kelengkapan, yaitu ide pokok dalam paragraf dijelaskan secara detail, mendalam, dan dengan lengkap. Selanjutnya adalah kata transisi atau konjungsi, yaitu kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan ide, gagasan, dan kalimat. Keduanya disebut sebagai kata penghubung. Contohnya adalah akan tetapi, bahkan, dengan demikian, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah gagasan eksplisit dan implisit. Gagasan eksplisit adalah gagasan utama yang dinyatakan secara langsung dalam sebuah cerita. Sedangkan gagasan implisit adalah gagasan yang tidak dinyatakan secara langsung dalam sebuah cerita. Kalimat topik biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal akhir. Kalimat topik biasanya digunakan untuk mengontrol paragraf yang ditulisnya dan membantu pembaca untuk memahami isi bacaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.